Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel. Kanal YouTube yang dirancang khusus untuk mendorong tegaknya hukum dan keadilan di negeri berjuluk sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui tentu saja proses penegakan hukum yang menurut pandangan Gustav Rechtsbruch, seorang ahli hukum dan filsuf dari Jerman, yang hidup pada tahun 1878 sampai 1919, tidak hanya semata-mata untuk memberi kepastian, tapi juga kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana menghukum orang yang bersalah, tapi juga bagaimana agar prosesnya dilakukan tanpa melanggar hukum. Karena bila penegakan hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka yang namanya keadilan pastilah hanya sekadar isapan jempol belaka. Sobat viewer, mengharapkan keadilan dari suatu proses penegakan hukum di negara kita ini memang membutuhkan effort atau upaya yang luar biasa karena ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Misalnya, faktor hukumnya itu sendiri, faktor aparatur penegak hukumnya, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasarana, juga faktor masyarakatnya. Bila semua faktor tersebut berjalan atau berada dalam kondisi baik, maka baiklah proses penegakan hukumnya. Namun bila ada salah satu faktor saja yang tidak baik, maka dipastikan penegakan hukum akan gagal mewujudkan keadilan. Demikian pula halnya dengan putusan pengadilan yang dianggap sangat menghebohkan dalam sejarah penegakan hukum di negara kita belakangan ini, yaitu putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menghukum bersalah seorang mantan Menteri Perdagangan bernama Tom Lembong beberapa hari lalu. Banyak pihak menilai putusan tersebut telah mencederai rasa keadilan atau sense of justice masyarakat karena tidak ada mens rea atau niat jahat dari pelakunya untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Kritikan terhadap putusan ini tentu saja ditujukan kepada majelis hakim dalam perkara tersebut yang notabene adalah aparatur penegak hukum sebagai salah satu faktor yang tadi kita sebutkan berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Harapan akan terwujudnya keadilan seakan buyar karena majelis hakim dinilai justru menghukum orang yang tidak bersalah. Benarkah demikian? Mari kita tinggalkan dulu perdebatan terkait ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat pada diri Tom Lembong sehingga seharusnya dia dibebaskan dari hukuman. Lalu kita tengok salah satu dokumen paling penting yang menjadi pintu masuk dilakukannya penuntutan, pemeriksaan, pembelaan, dan juga penghukuman terhadap diri Tom Lembong, yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dokumen inilah yang menjadi dasar jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara karena diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dokumen ini pula yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menjerat Tom Lembong telah melanggar pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sobat Legal Channel, menurut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang merupakan hukum formil dari KUHP, surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang terdakwa yang disusun oleh jaksa penuntut umum dan menjadi dasar pemeriksaan perkara terhadap dirinya di sidang pengadilan nanti. Dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dinyatakan bahwa surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bila surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ternyata tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B tadi, atau tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap, maka menurut ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void. Lalu bagaimana dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwa Tom Lembong dalam putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim beberapa hari lalu?
bila kita cermati isi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 34 itu, maka sangat terang dan jelas bahwa Tom Lembong dituduh melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 10 pelaku lain yang juga ditetapkan sebagai terdakwa dan juga diadili dalam perkara yang terpisah. Itulah sebabnya mengapa Tom Lembong dituduh melanggar pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ayat 1 ke 1 KUHP, ya, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang sering juga disebut sebagai delik penyertaan atau delneming delicten, di mana beberapa orang terlibat dalam satu tindak pidana dengan perannya masing-masing. Jadi pelaku tindak pidana itu bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa orang atau lebih dari satu orang. Apakah sebagai orang yang melakukan atau pleher, atau yang membuat orang lain melakukan atau menyuruh melakukan, atau dun pleher, atau turut serta melakukan atau mede pleher. Dan semua pihak yang terlibat tersebut harus didakwa atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena semua pihak tadi punya peran sehingga terjadilah tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Nah, dalam perkara ini, ya, dari semua pihak yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terlibat melakukan tindak pidana korupsi bersama Tom Lembong yang berjumlah 11 orang, termasuk Tom Lembong, sebenarnya masih ada 2 orang lagi, yaitu pihak dari Inkopkar berinisial FH dan juga pihak dari PT PPI berinisial DPR, yang juga diuraikan dalam surat dakwaan ikut serta dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong, tapi tidak dijadikan sebagai terdakwa, baik dalam perkara yang lain maupun dalam perkara yang disangkakan kepada Tom Lembong. Jadi dalam surat dakwaan itu 2 orang ini tidak disebut-sebut sebagai sebagai terdakwa dalam perkara yang lain. Jadi yang didakwa dalam perkara yang melibatkan Tom Lembong ini hanya Tom Lembong dan 10 terdakwa lain, tapi tidak termasuk 2 orang yang saya sebutkan ini. Nah, oleh karena masih ada 2 pelaku lain yang tidak dijadikan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, padahal orang-orang tersebut jelas sekali keterlibatannya, dan mustahil tindak pidana korupsi yang dituduhkan terhadap Tom Lembong bisa terjadi tanpa keterlibatan orang-orang tersebut. Karena begitu pentingnya peran kedua orang ini, maka surat dakwaan seperti itu seharusnya batal demi hukum. Karena tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan pasal 143 ayat 3 KUHP yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, bila surat dakwaan jaksa penuntut umum yang digunakan untuk menuntut Tom Lembong batal demi hukum, maka sudah pasti tuntutan jaksa penuntut umum yang disebut dengan requisitor dan juga putusan pengadilannya juga harus batal demi hukum. Karena dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk menuntut Tom Lembong dan juga untuk mengadilinya telah batal demi hukum. Kemudian bila perkara ini sedang dalam proses persidangan di tingkat banding, karena kita mengetahui Tom Lembong bersama tim penasihat hukumnya mengajukan banding, maka seharusnya pada waktunya nanti pengadilan tinggi yang memeriksa permohonan banding dari apakah Tom Lembong atau dari jaksa penuntut umum ini membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghebohkan itu. Mari kita tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.